Tiga fakta penyembahan orang Majus. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, Yudea pada masa pemerintahan Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ia beserta seisi Yerusalem menjadi gelisah. Maka ia mengumpulkan semua imam kepala dan para ahli Taurat bangsa itu dan meminta keterangan dari mereka di mana Kristus akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem Yudea, kata ahli Taurat pemimpin Yahudi tadi. Karena beginilah telah dituliskan oleh seorang nabi. Maksudnya ini adalah nubuatan yang tertulis di Mika. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena daripada mula akan datang seorang, apa katakan? Dialah yang akan menggembalakan umatku Israel. Kemudian Herodes memanggil orang-orang Majus itu secara diam-diam. Dan ia meminta kepastian dari mereka kapan saatnya bintang itu tampak. Lalu ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya, pergilah dan selidikilah dengan pasti segala hal tentang bayi itu. Setelah kamu menemukannya, beritahukanlah kepadaku agar aku pun datang dan menyembah dia. Setelah mendengarkan perkataan raja, mereka pun berangkat. Dan tampaklah bintang yang telah mereka lihat di timur itu bergerak mendahului mereka. Hingga tiba dan berhenti di atas tempat bayi itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Mereka tiba di rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Kemudian mereka mengeluarkan barang-barang berharga mereka dan mempersembahkan kepadanya persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dan karena telah diperingatkan melalui mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Tiga fakta tentang penyembahan dari orang Majus ini. Satu, penyembahan mereka itu penyembahan dengan tekad. Karena apa? Mereka berangkat melewati bukit-bukit Yudea. Mereka melewati padang gurun. Dan mereka tidak menjadi lelah, menjadi padam. Itu diperlukan sebuah tekad yang luar biasa untuk menyembah. Bukan 1-2 minggu, tetapi mereka berbulan-bulan loh dalam perjalanan itu. Penyembah yang sungguh-sungguh adalah penyembah yang punya komitmen. Dan orang yang punya komitmen kadang dihadapkan kepada gak nyaman. Orang bisa komitmen itu sering melibatkan ketidaknyamanan. Orang yang komitmen ketika dia nyaman, dia menyembah, ibadah. Ketika dia tidak nyaman, pun dia menyembah. Tetap dia punya tekad. Tetapi mereka begitu punya tekad menyembah Yesus. Orang yang berpendidikan tinggi, mereka pemimpin di masyarakat, mereka itu ahli perbintangan. Mereka ini orang-orang kaya, orang-orang sukses, punya tekad menyembah Yesus. Sekarang bagaimana kita menyembah Tuhan? Seharusnya bukan karena nyaman atau tidak nyaman, tetapi datang kemana kita ditempatkan. Di rumah Tuhan itu kita beribadah. Nyaman atau tidak nyaman. Saudara-saudara, perhatikan di sini. Orang Majus, orang pintar ini dari Persia, jika mereka melakukan begitu banyak usaha untuk bisa menyembah Yesus, kenapa saudara tidak rela untuk mengusahakan, untuk membuat tindakan-tindakan yang lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin? Hujan nggak datang deh. Mereka ini punya tekad yang luar biasa. Ada jemaat yang cuma suka firman, tidak suka pujian, tidak suka penyembahan, sehingga sengaja datang terlambat. Mereka
Kalau ditanya, ngapain kok terlambat? Jawabannya, belum khotbah kok. Jadi yang ditunggu itu khotbahnya. Khotbah saya itu seperti kalau ada kue tat, lalu ada gula-gula hiasan, ada mentega. Khotbah yang saya sampaikan itu kayak gula-gula, mentega yang indah, yang manis, yang menarik gitu. Tapi kue tat itu sendiri adalah the presence of God, hadirat Tuhan yang kau dapatkan saat engkau menyembah. Yang kedua, fakta penyembahan orang Majus ini, penyembahan dengan semangat. Di mana ayatnya? Matius 2 ayat 10. Ketika melihat bintang itu, mereka apa katakan dengan keras? Dengan apa? Yang sangat apa? Nah kalau kita, ketika penyembahan, tepuk tangan saja fales. Orang Majus, dalam penyembahan itu dengan sukacita, bahkan dengan sukacita yang besar. Ayat 11, mereka tiba di rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Sujud! Ekspresif sekali mereka ini saudara. Bukan hanya sukacita, tapi sukacita besar. Bukan hanya sukacita besar, saatnya sujud, dia sujud. Kemudian mereka mengeluarkan barang-barang berharga mereka dan mempersembahkan kepadanya persembahan emas, kemenyan dan mur. Mereka ini bukan orang pecundang. Mereka ini bukan orang bodoh. Mereka terpelajar, terkenal, kaya, ternama, terpandang. Tetapi ketika mereka menyembah, mereka mau berlutut loh. Tidak malu loh. Tidak peduli loh kalau dia banyak duit. Di Mazmur pasal 47 ayat 2 berkata begini. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bertepuk tanganlah hai semua bangsa. Berserulah kepada Elohim dengan suara. Mazmur 95 ayat 1. Marilah kita bernyanyi bagi Yahweh dan bersorak-sorai bagi batu karang keselamatan kita. Marilah kita menyembah dan bersujud, berlutut di hadapan Yahweh, pencipta kita. Lagi dituliskan, angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Yahweh. Ini adalah tulisan pemazmur, penyembahan yang sejati, penyembahan yang benar, itu yang ekspresif. Itu penyembahan yang sejati, yang dilakukan oleh Majus. Yang terakhir sekarang. Mereka menyembah itu penyembahan dengan membawa berkat. Matius 2 ayat 11 tadi kalimat terakhir disebutkan kemudian mereka mengeluarkan barang-barang berharga mereka dan mempersembahkan kepadanya persembahan emas, kemenyan dan mur. Memberi emas, kemenyan dan mur. Dan saudara tahu mereka ini kan orang terpandang, orang terpelajar, orang yang ternama, orang kaya. Mereka tahu memberi persembahan kepada raja yang dinubuatkan dengan munculnya bintang. Itu mereka membawa yang terbaik. Emas itu tentang his royalty, tentang sebagai raja. Kemenyan itu berbicara tentang ketuhanan. Dan mur itu tentang humanity, tentang dia manusia. Jadi Yesus itu raja yang adalah Tuhan 100% dan manusia 100%. Dan mereka ini membawa yang terbaik. Do you bring your best when you come to worship? Apakah saudara membawa yang terbaik ketika engkau datang ibadah? Datang menyembah. Itulah cara mereka, saudara. Kalau menyembah, itu memberi. Worship and giving, itu tidak bisa dipisahkan. Ketika engkau worship dengan benar-benar, engkau beribadah dengan benar-benar, tidak mungkin ibadah dengan tangan kosong. Dalam Bible, ketika orang menyembah,
Mereka memberi. Ingat seorang yang membasuh kaki Yesus dengan rambutnya, memberi minyak narwastu, menyembah, memberi. Mereka memberi korban, mereka memberi bukan hanya sekedar ala kadarnya offering, tetapi sacrificially yang penuh dengan pengorbanan. Matius 2 ayat 12 berkata, dan karena telah diperingatkan melalui mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Nah, saudara-saudara, perhatikan di sini. Ketika setelah menyembah, sebelum masuk penyembahan, mereka tanya-tanya kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi, kepada pemimpin Yahudi, tanya-tanya. Tetapi setelah ketemu Yesus, masuk dalam penyembahan, langsung directly dapat tuntunan dari Tuhan. Saya ingin saudara, dalam bisnismu, engkau dapatkan tuntunan dari Tuhan langsung. Dalam keluargamu, engkau dapat tuntunan dari Tuhan langsung. Kapan? Yaitu ketika engkau masuk dalam penyembahan yang benar. Katakan amin. Katakan amin. Yang paling akhir, orang Majus ini menyembah Yesus yang memang bukan bayi, yang sudah bukan di palungan, tetapi sudah di rumah. Tapi masih kecil. Saya punya cucu. Saudara, seandainya saya ketemu cucu, lalu kemudian saya yang segede ini, kemudian tersungkur di bawah kaki cucuku, kan jadi lucu toh. Tetapi karena orang Majus ini tahu walaupun ini kecil, dia adalah bintang Mesias, disembah. Tetapi sekarang saudara bukan menyembah anak kecil. Yesus bukan anak kecil lagi. Dia adalah Raja. Dia adalah 100% Tuhan. Dia adalah penebus. Dia sudah datang, dia sudah mati di kayu salib, dia sudah dikuburkan, dia sudah dibangkitkan, dan dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Dia layak menerima pujian, hormat, kemuliaan untuk kekal selama-lamanya. Katakan amin. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan. Ketika orang Majus menemukan anak kecil Yesus saja menyembah model begitu, apalagi sekarang. Dia sudah menghapus dosamu. Dia sudah menebus semua kesalahanmu. Dia sudah memberimu sorga. Dia sudah menjamin hidup kekalmu. Harusnya engkau memberi dia tempat yang seharusnya dia berada. Hormati dia melalui ibadahmu, melalui penyembahanmu, melalui pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan kita. Sembahlah dengan tekad, sembahlah dengan semangat, dan sembahlah dengan berkat. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih
semua perkara kami padamu Yesus, sebab Engkau Tuhan yang peduli, Engkau Tuhan yang mengasihi, Engkau Tuhan yang membela, Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Menyembah Yesus, terima kasih, menyembahmu Tuhan.